Saya sekarang berada di Dusun Krandan, Desa Kebon, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Yang menarik di tempat ini adalah di tempat ini sedang dibangun tempat wisata edukatif. Mau seperti apa tempat ini? Hasilnya mari kita lihat. Saya akan menemui beberapa orang yang menginisiasi berdirinya tempat ini. Tempat ini itu sebetulnya kan dulu awal mula itu saya diajak Pak Lurah untuk membantu membangun desa Kebonrejo karena ada lahan bengkok yang seluas 3 hektaran lebih dan itu bisa dimaksimalkan untuk bengkok, dan kemudian berjalan waktu sampai 2 tahun itu rapat tiap minggu untuk menjalankan misi itu. Kemudian dana pun udah mulai masuk dari tahun pertama, tahun kedua udah masuk di kisaran 800 juta. Kita mau action, pas waktu itu kena pandemi. Waduh, itu kan akhirnya cuma sisa kisaran 60-70 juta. Mau nggak mau kan kita langsung drop semua karena kan nggak bakalan tercapai semuanya kan itu. Kemudian dengarlah Ibu Mbak Titi Bu Rahayu itu, karena kita sudah begitu mimpi itu sepertinya udah mau deket di depan mata kok hilang gitu aja, sehingga menawarkan tanah 2 petak depan sama belakang sini untuk dibikin apa terserah, monggo, daripada lay rapat-rapat nggak ada hasil. Kemudian kita survei lokasi, kayak menarik tempatnya, kemudian lambat laun berjalanlah itu kan. Tepatnya pas 17 Agustus peletakan batu pertama di sini. 2020. Awalnya memang ada arsiteknya Pak Dedi itu, sehingga kemarin RAP itu muncul di 800 sampai 1 M kan itu. Kemudian Pak Wawan kan ACC itu saya bisa menyumbang berapa persen saja, selebihnya Pak Wawan. Kemudian sampai berjalan sampai saat ini kok melebihi target kan itu. Ya, makanya berjalan sampai 2 tahun jadilah ini. Ini mungkin sudah masuk di 60 sampai 70-an persen ya. Awalnya memang sebetulnya kan mengakomodir Desa Kebonrejo yang awalnya kan terkenal dari pembibitannya, sehingga pengen dijadikan sebagai tempat edukasi pertanian di sini. Dan kemudian kita kolaborasi dengan Pak Wawan, muncullah dari Pak Wawan dari peternakan. Yang dibikin di sini kan resto otomatis karena itu untuk mengcover semua kebutuhan. Kemudian kolam renang kan ada anak dan dewasa, memang targetnya anak dan dewasa sama orang tua kan itu. Kemudian nama itu kita ambil dari Krandan Ciblon Papringan, karena Krandan itu kita ambil dari dusun ini, dusun Krandan ini. Kemudian Ciblon itu dari zaman dulu ketika kita mandi di sungai itu, yuk Ciblon kan gitu. Ciblon itu kan di belakang sana ada sungai, depan itu ada sungai juga, kita ambil itu karena saya dulu pas waktu SD dulu sering mandi di bawah itu. Kalau masyarakat di sini sangat mendukung sekali ketika ini dilemparkan, sepakat semua, dan alhamdulillah untuk masuk ke masyarakat itu gampang banget. Kemudian kita sewa ini, awal mula kita punya modal, punya Mbak Titi dari Bu Rahayu itu depan sama belakang sini. Kemudian kita sewa, totalnya ada 16 pemilik. Berapa itu? Ini luasnya 1 hektar lebih sedikit. Nah, tapi kita target ke sana rencana untuk perkebunan. Karena kan kita memang awalnya dulu di BUMDes di Kebonrejo itu saya ingin bikin kebun, karena untuk melindungi produsen bibit itu, sehingga kita punya pohon induk untuk melindungi masyarakat yang berjualan bibit, sehingga pohon induk itu terregistrasi dan sertifikasi, terdaftar benar di kepemerintahan, sehingga ketika ada yang komplain, oh indukannya ini kan itu,
buahnya seperti ini. Sebetulnya itu memang tujuan awalnya kita memang pemberdayaan masyarakat, karena harapannya kita bisa menciptakan homestay di rumah-rumah warga. Kemudian di sini pun kita akan merekrut karyawan yang benar-benar lokal sini yang diutamakan. Awal mulanya kita bertemu, saya, Pak Irul, itu memang diminta oleh desa untuk membuat sebuah konsep agrowisata. Sehingga kita punya angan-angan seandainya kita juga punya kebun buah, itu akan menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Kebonrejo. Nah, setelah itu kita membuat konsep yang tidak hanya itu kebun saja, tetapi juga ada sarana rekreasi. Di antaranya kolam renang, kemudian ada resto juga, dan ada wahana-wahana yang itu sifatnya lebih ke edukatif. Tentunya ada suka duka yang kita alami, senangnya kita bisa kumpul, bisa menuangkan ide bersama. Background masing-masing dari kita itu berbeda. Pak Irul salah satunya dia usahanya di bidang tanaman ya, yang lebih banyak pengalaman untuk pengembangan bibit tanaman buah. Kemudian juga Mas Agus, yang kemudian kita bertemu Mas Agus dan Pak Wawan yang punya keahlian masing-masing, diantaranya batik, kemudian juga mendesain tempat menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian juga Pak Wawan dengan usahanya Gisindo, pengembangan susu yang kemudian itu juga menjadi sarana edukasi bagi pengunjung nantinya. Dan saya yang backgroundnya lebih kepada pendidikan anak-anak, di mana salah satu tujuan dari tempat ini menjadi tempat di mana anak bisa belajar, karena yang sangat lebih penting adalah experimental learning ya. Jadi anak langsung bisa mengalami apa yang dia pelajari itu di sebuah tempat, tidak hanya duduk di meja kemudian dia belajar saja. Kita harus mencari, harus berusaha bagaimana agar wisata ini bisa segera terwujud. Wisata ini memang masih dalam proses pembangunan yang sebentar lagi tentunya akan membuat masyarakat tidak hanya mereka berrekreasi, berwisata, tapi juga mereka akan belajar. Segmentasi kita lebih berfokus pada anak-anak, di mana mereka sangat mungkin sekali bisa belajar banyak hal di sini. Mulai dari ada area outbound, secara kinestetik mereka yang punya kemampuan itu sangat bisa senang sekali untuk belajar. Kemudian juga ruang yang akan tersedia, ruang audiovisual untuk anak-anak yang punya kemampuan audiovisual, dia bisa belajar segala hal dari situ, serta keterampilan-keterampilan yang lain. Misalnya mereka belajar membatik, mereka belajar bagaimana menanam tanaman, bagaimana memelihara tanaman, dan juga mereka bisa mempelajari proses bagaimana pembuatan sebuah produk. Di antaranya permen susu misalnya, bagaimana olahan-olahan susu yang lain, anak-anak bisa belajar dari situ. Sehingga wisata ini akan menjadi wisata yang lebih banyak diminati oleh anak-anak terutama. Kerandan Ciblon Papringan ini berlokasi di Dusun Kerandan, Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman. Lokasi masuknya kurang lebih 500 meter dari Jalan Raya Magelang Purworejo. Berharap sih tempat ini juga menjadi tempat yang benar-benar bisa menyejukkan pengunjung, di mana pengunjung juga bisa menyepi, dalam artian bisa menikmati dengan ketenangan dan suasana desa yang ada di sini. Kemudian juga anak-anak bisa lebih konsentrasi belajar, tidak penuh dengan keramaian di lingkungannya, bisa belajar beradaptasi juga bagaimana dengan kehidupan di desa. Itu harapannya seperti itu, sehingga kita membangunnya di wilayah ini. Tawaran yang lain yang mungkin itu membedakan antara Kerandan Ciblon Papringan dengan fasilitas wisata yang lain, bahwa proses edukasi itu tentunya tidak hanya dilakukan itu menjadi tanggung jawab orang tua ataupun pendidik saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, walaupun kita sebagai pelaku wisata, akan tetapi kita juga punya tanggung jawab terhadap proses pendidikan anak-anak, bahkan mungkin sampai remaja. Nah, kita akan berusaha untuk membuat event-event yang terkait dengan edukasi, entah itu mulai dari anak usia dini sampai dengan mereka remaja. Kita itu yang akan membedakan, sehingga beberapa kegiatan akan kita adakan sendiri, kita tidak menunggu itu dari pengunjung. Silahkan pengunjung akan datang dengan proses edukasi yang mereka
bikin, akan tetapi kita juga akan membuat program-program ataupun event-event yang terkait dengan proses pendidikan, sehingga ini bisa menjadi manfaat bagi banyak orang. Masih panjang perjalanannya, tapi di tengah perjalanan ini kami ingin mencoba untuk soft opening, untuk mencoba kita buka. Tahap pertama harapan kami untuk melangkah ke yang lebih baik, yang lebih sempurna. Tentu melihat progres pembangunan infrastruktur yang ada di sini, tentu masih banyak kurang, masih banyak di tempat-tempat yang belum jadi. Yang baru bisa kita siapkan kafe, resto, kolam renang anak, kolam renang dewasa itu sudah fix per tanggal 18 Desember 2022 sudah bisa kita coba untuk kita buka secara umum, menciptakan atau membuat impian menjadi lebih terwujud. Prosesnya begitu luar biasa. Kami dan tim berlima tentu tidak mudah untuk terus membangun optimisme bahwa apa yang kami impikan, apa yang kami cita-citakan itu akan bisa sampai hari ini. Ini tidak terlepas dari dukungan banyak teman, tapi karena begitu besarnya tantangan, ini membuat kita sempat juga mengalami pasang surut, tapi kami punya keyakinan, punya optimisme beserta tim untuk memulai sesuatu yang betul-betul berat buat kami, tapi kami tidak memandang itu sesuatu yang berat, tapi ini sebuah tantangan yang harus kita hadapi semua. Tentu tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah mendukung kami. Kami juga sangat berterima kasih karena kepercayaan dari beberapa pihak yang sudah mau membantu kami dari berbagai macam masukan maupun pendanaan. Kami punya konsep yang sangat alamiah, tentu yang atas itu ada sungai, yang di bawah juga ada sungai besar, yang ini nanti akan menjadi view buat panjenengan semua yang pengen berkunjung ke tempat edukasi wisata kami. Sampai hari ini pun kita masih berproses membangun untuk KCP ini, yang dulunya ini merupakan lahan tidur. Papringan banyak sekali, ini sekarang kita masih berproses, ini sudah kolam renang sudah jadi, tinggal finishing, kemudian ini juga ada tempat untuk istirahat, makan. Kita sudah membuat galeri untuk teman-teman seniman yang ingin memamerkan hasil karyanya. Dan saya juga optimis bahwa dengan adanya ini saya yakin bahwa nanti ekonomi ataupun perekonomian di Kendan ini selain pembibitan, nanti saya yakin kedepannya akan ramai dikunjungi, karena sekarang banyak warga atau masyarakat yang kembali ke alam. KCP ini kedepannya pasti akan luar biasa, akan banyak pengunjungnya, dan saya yakin kedepannya perekonomian di daerah Kendan ini juga akan terangkat. Kami punya konsep, kami punya harapan dan cita-cita, punya keinginan besar. Saudara-saudara semua ke sini, datang ke Kerandan Ciblon Papringan ini, tidak hanya harapan kami tidak hanya bersenang-senang saja, tapi harapan kami ingin berbagi ilmu dan keterampilan yang bisa kita sajikan kepada panjenengan semua. Tidak semata-mata kita wisata, tapi di situ ada konsep-konsep, ada kegiatan-kegiatan seperti workshop, seperti pameran kesenian, kemudian ada semacam pelatihan membatik, melukis, pelatihan tentang pembuatan keju, pelatihan tentang
pembuatan yogurt, perikanan, pembibitan, dan masih banyak lagi. Kalau Anda penasaran, silahkan kunjungi. Tempat kami siap. Jadi di Krandan Ciblon Papringan ini ada sebuah taman wayang yang intinya adalah kami berusaha untuk mengenalkan karakter-karakter wayang yang ada di Jawa ini kepada anak-anak, karena banyak anak-anak sekarang itu tidak tahu soal wayang. Wayang yang kami bikin ini berbahan dasar galvanis, seng galvanis yang berangka besi pejal, besi cor-coran. Jadi kami berusaha untuk karakter-karakter wayang ini bisa tahan lama karena penggunaannya di outdoor. Salah satu yang ada di Krandan Ciblon Papringan yaitu gedung bulat ini atau yang sering disebut teman-teman gedung dum. Nah, ini fungsinya adalah untuk multimedia. Jadi teman-teman yang punya film-film dokumenter atau mau literasi, gedung ini bisa dipergunakan untuk mereka berapresiasi. Untuk ruang berikutnya adalah open stage. Desain open stage ini kami pergunakan untuk teman-teman bisa berapresiasi baik musik ataupun tarian. Yang di sebelah sana nanti ada audiennya yang duduk di sebelah sana, jadi kita bisa berapresiasi di open stage ini. Untuk set di sebelah sini adalah untuk kafe. Jadi kita mempunyai program atau mempunyai konsep multifungsi untuk yang di sebelah sana sebagai art market. Jadi antara kafe dan art market nanti akan dikolaborasi. Salah satu sudut yang ada di KCP ini juga kita mempunyai cafe beverage yang ada di sebelah sini. Di sini adalah tempat menjual olahan susu. Jadi dari beberapa teman kami yang kami bekerja sama, ada yang menjadi peternak sapi dan mengolah susu. Jadi ini adalah tempatnya untuk jualan. Istilahnya nanti ada makanan, produk-produk turunan susu, makanan, minuman, semua produk turunan susu yang kami jual di sudut ini. Di KCP juga ada satu tempat lagi, yaitu ruang pertemuan. Untuk kapasitas di sini bisa sekitar 200 orang. Jadi kami biasa berkegiatan di sini. Jadi teman-teman berkesenian untuk sementara juga berkegiatan di sini, latihan menari, workshop dan sebagainya di ruang pertemuan ini. Salah satu tempat lagi yang kami bikin di sini adalah art space, yaitu untuk ruang pamer karya-karya teman-teman seniman. Kami bikin sekitar luasan 7 kali 12 meter. Harapannya kami di sini teman-teman seniman bisa bekerja sama dengan kami, dengan Krandan Ciblon Papringan, untuk menggelar karya-karyanya di sini. Tempat yang kami bangun yang sebelah sini adalah untuk rekan-rekan muda industri ekonomi kreatif. Ini adalah untuk art management. Jadi untuk bagaimana kita membuat konsep sebuah seni pertunjukan dan sebagainya, kita akan mengumpulkan teman-teman muda di sini, industri kreatif seperti itu. Tempat yang lain di Krandan Ciblon Papringan adalah pasar rakyat. Jadi nanti kami berkolaborasi dengan warga di sekitar Krandan. Kami membuat pasar rakyat. Potensi-potensi yang ada di lingkungan warga di sekitar Krandan Ciblon Papringan nanti bisa berjualan di sini. Dan ini desain ini dibikin oleh warga sendiri. Jadi kreativitas warga kami libatkan untuk membuat pasar rakyat ini. Salah satu tempat lagi yang ada di Krandan Ciblon Papringan adalah panggung pertunjukan. Jadi kami juga mengkonsep panggung ini untuk teman-teman berkesenian, khususnya di area Salaman. Jadi kami ingin mereka bisa selalu
mengolah kesenian ada di sini. Selain itu ada beberapa pendukung yang ada di sini, yaitu kami juga membangun beberapa homestay yang ada di sini. Lalu area yang di sebelah sana nanti ada untuk art camp, untuk camping seni di sebelah bawah dekat sungai. Kami bisa mewujudkan ini semua bukan tanpa kendala, bukan dengan mudah membalikkan tangan, tetapi ini adalah kerja keras tim kami semua. Kami wujudkan untuk kemanfaatan di Dusun Kerandan, di Desa Kebonrejo, di Kabupaten Magelang. Setiap orang punya mimpi, nonsen terwujud mimpi tanpa kerja keras. Tentu saja disertai dengan doa dan tawakal. Inilah inspirasi kita bersama, jangan ragu untuk melakukan perubahan. BMT Karisma selalu siap membersamai pemberdayaan umat. KSPPS Karisma, sahabat pemberdayaan umat.